Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah kegalauan di dunia ini, kami tetap ada di dalam hadirat-Mu dan firman-Mu tetap menuntun langkah hidup kami. Sehingga kami tidak lagi seperti orang yang di luar Engkau, yang bingung, yang galau, tetapi kami memiliki ketenangan di dalam Tuhan. Pagi ini juga Tuhan, siapapun kami yang mendengar firman ini, teduhkan hati kami. Dan kami percaya hadirat Tuhan sungguh melingkupi kami. Dan kami alami sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Tubuh yang lemah dikuatkan, iman yang luruh dikuatkan kembali. Teguhkan hati kami Tuhan. Dan kami percaya firman yang kami akan terima pagi hari ini sungguh menjadi nasihat yang penting bagi kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang saya kasihi. Saya tahu bahwa ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, Dia selalu melimpahkan, mengalirkan kasih-Nya untuk kita. Dia memberikan sukacita untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, hari ini kita akan belajar dari kitab Nabi Yesaya 9, mulai ayat yang ke-7 sampai di Yesaya 10. Ya. Kita lihat bahwa kalau kita membaca secara rinci di dalam Yesaya 9 ini, ya, kita akan lihat bahwa banyak hal-hal yang ayat-ayat yang ancaman-ancaman hukuman Tuhan atas bangsa Israel. Ya, kita akan lihat sekarang. Kalau kita lihat bahwa Bapak Ibu semuanya, bahwa melalui nubuat Nabi Yesaya ini sebetulnya Allah hendak mengatakan dan memberitahukan hukumannya terhadap Israel Utara, yaitu Samaria. Ya. Karena apa? Kalau kita lihat dari beberapa ayat, Tuhan itu sangat punya alasan mengapa Dia sampai harus menghukum umatnya. Padahal Israel kita tahu adalah umat yang dikasihi oleh Allah. Ya. Tetapi kita lihat kenapa kok sampai Allah murka terhadap Israel. Satu yang kita akan bahas pagi hari ini, mereka di ayat-ayat situ, bangsa Israel itu menunjukkan kesombongannya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan banyak ayat-ayat yang disampaikan di situ, mereka seolah-olah mampu, bisa. Ya. Dan kita lihat Tuhan Allah tidak henti-hentinya mengingatkan agar Israel kembali kepada Allah. Ya. Namun respon mereka acuh tak acuh. Ya. Bahkan Efraim dengan sesumbarnya mau membangun, kita akan baca di dalam Yesaya 9 ayat 7 sampai 9. Ya. Yesaya 9 ayat 7 sampai 9 dikatakan ayat 7, Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. 8, biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya. Di Alkitab saya kasih garis bawahi, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya. Dia sangat benci orang congkak, dia sangat benci orang tinggi hati. 9, dia bilang apa? Tembok batu bata jatuh akan kita dirikan dari batu pahat. Wow, seolah-olah Efraim ini sumbar gitu ya. Nggak apa-apa, dihancurkan nggak apa-apa. Aku bisa ganti dengan batu pahat. Ya,
Batu bata dengan batu pahat itu lebih mahal batu pahat, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia bilang gini, pohon-pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Wow. Pohon ara dan pohon aras lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Wah, itu dengan sombongnya dia berbicara seperti itu. Ya. Selain itu kita lihat bahwa terjadi ketidakadilan dalam mengejar kekayaan. Israel tidak bisa diperbaiki ternyata. Ya. Karena kita lihat bahwa sebetulnya Allah ini murah hati, berbelas kasihan, penuh kasih. Jadi kalau umatnya bersalah, dia memang tidak pandang bulu. Dia selalu menghukum kesalahannya. Tetapi kalau umatnya ini sadar, berbalik dari jalan yang salah, Bapak Ibu Saudara, maka kita lihat beberapa kasus, beberapa kejadian, hatinya kembali berbelas kasihan, dan dia mengurungkan niat yang untuk menghukum itu. Tetapi ternyata Israel tidak bisa diperbaiki. Dia tidak mau meninggalkan dosa-dosanya. Ini yang pasti membuat Allah begitu marah, kekasih Tuhan. Ya. Bahkan di ayat 13 dan ayat 15, para pemimpin tidak memberi contoh yang baik di situ. Ya. Malah mereka melakukan tindakan yang jahat. Ayat 13 kita baca sebentar. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada dia yang menghajarnya. Kata dia itu berkata tentang Allah. Yesaya berbicara bahwa bangsa Israel itu tidak kembali kepada Allah yang menghajarnya. Dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Seharusnya kalau kita tahu bahwa kita sedang dihukum, kita sedang dimurkai, Allah sedang menghukum kita, seharusnya kita cepat bertobat, cepat berbalik dari kesalahan kita. Tetapi ternyata bangsa ini tidak mau kembali kepada Dia. Dia tahu bahwa hajaran Allah ini, hajaran Tuhan ini untuk membuat dia bertobat. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saya membahas tentang hal bangsa Israel, saya ingin semua kata-kata yang saya sampaikan ini, saudara selalu tujukan kepada dirimu sendiri. Ini penting. Jangan kita anggap bangsa Israel, bangsa yang orang Yahudi itu, yang ada di Timur Tengah itu, cuma kepada mereka. Tapi kita tahu bahwa Israel secara rohani itu adalah kita. Ya. Jadi kalau saya ngomong bangsa Israel, umat Tuhan, umat Allah, saya ingin semua kata-kata itu kita tujukan kepada diri kita sendiri. Ya. Ayat 13 berkata begini, maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor. Bayangkan, batang dan ranting pada satu hari juga. Ya. 14, tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Ya. Yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat. Yang mengendalikan bangsa itu siapa? Pemimpin-pemimpin mereka. Ya. Pemimpin-pemimpin mereka semua melakukan tindak kejahatan, menyesatkan. Sebab itu Tuhan bilang dia akan kerat kepala dan ekor. Kepala itu orang-orang penting di dalam kerajaan itu, dalam umat Israel. Ekor itu adalah rakyat-rakyat jelata. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itu adalah ekor. Nabi-nabinya semua itu semua akan dikerat sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat sekarang, dan di sana kita lihat beberapa ayat bahwa pemimpin-pemimpin itu menindas rakyat dengan biadab dan menyalahgunakan kekuasaannya. Artinya gini, saat bangsa Israel lagi kacau karena dia lagi dihukum oleh Allah, mereka pasti dalam kondisi kebingungan. Ya, sama atau dengan kita, kadang-kadang kalau kita lagi dihantam dengan sebuah masalah, kita tahu bahwa ini teguran Tuhan. Ini adalah bentuk Tuhan itu menghukum kita.
Jadi jangan sampai kita pikir begini, Allah itu Allah yang penuh kasih dan bahkan Allah itu sendiri kasih dan dia tidak pernah menghukum umatnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu bahwa di balik kasih, di dalam kasih Allah itu, dia tidak ada rasa kompromi sama sekali. Ya, walaupun kepada umat yang dikasihinya. Kadang-kadang kita jadi orang tua kan nggak bisa adil seperti itu. Kadang-kadang kita jadi orang tua, punya anak 3, punya anak 4, ada anak yang dikasihi, ada anak yang kurang dikasihi. Kalau yang kurang dikasihi, salah sedikit, kita hukum. Tapi kalau anak yang kita kasihi, lebih kita kasihi, salah sedikit kita tidak berbuat apa-apa, bahkan kita tidak menegur. Ya, tetapi Allah tidak seperti itu. Dia mengasihi, di dalam bentuk kasihnya itu ada kata tegas di situ. Ada kata adil di situ. Dia tidak kompromi di situ. Jadi artinya ketika umat yang dikasihi ini melakukan banyak kesombongan, banyak kesalahan, banyak tindakan-tindakan yang congkak, dia marah dan dia hukum. Tetapi satu hal, hukuman Tuhan itu selalu dengan tujuan mengembalikan mereka datang kepada Tuhan dengan seluruh hati yang hancur dengan pertobatan. Itu yang dia mau. Ya. Saya kemarin ketemu dengan sepasang suami istri, ya. Suami istri ini lagi dalam kondisi agak terpuruk, ya. Dan dia memiliki usaha yang belakangan ini sudah tidak bisa diandalkan lagi. Dan ketika saya datang, istri ini banyak cerita tentang pengalaman mereka berdua. Ternyata usaha mereka ini waktu saya datang ke sana, tidak ada seorang yang kelihatan seorang karyawan pun. Ternyata karyawan-karyawan itu sudah berhenti satu demi satu. Karena apa? Karena dipecat, diusir, dimarahi. Bukan karena dipecat, karena namanya karyawan. Kalau salah sama bosnya ini dimaki-maki, dikata-katai dengan kasar dan keras. Semua orang akhirnya nggak mau bekerja di sana. Dan saya lihat usahanya sepi, nggak ada orang datang di situ, nggak ada orang beli produknya dia dan sebagainya. Tapi yang saya heran, Bapak Ibu Saudara, ternyata suami ini yang sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak benar, ya. Ternyata dia belum merasa bahwa itu sesuatu yang salah dari dirinya. Dia merasa bahwa mau keluar silakan keluar, mau keluar silakan keluar. Dia merasa bisa. Kerja tanpa karyawan bisa, kerja tanpa pegawai bisa. Dan saya heran, dan saya ketika saya membaca di kitab Yesaya ini, saya merasa bahwa ada kesamaan antara bangsa Israel dengan kebiasaan kita. Kadang-kadang kita ini sudah dihukum, kita ngerti kalau itu lagi dihukum. Kita tidak cepat berbalik, bahkan kita tetap menyalahkan orang lain, dan kita tetap melakukan bahkan tindakan-tindakan yang bodoh. Satu contoh, ketika perekonomian kita kacau, ketika keuangan kita lagi korat-karit, kita kadang-kadang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu. Gara-gara kamu tidak bisa mengelola keuangan, gara-gara kamu tidak bisa kerja, gara-gara ini, gara-gara itu, dan sebagainya. Saya lihat ini terjadi dalam banyak keluarga-keluarga Kristen dan banyak orang Kristen. Saya ingin hal seperti ini tidak dilakukan karena saya lihat bangsa Israel itu seperti itu. Ketika dia sedang dihukum oleh Tuhan, keadaannya kacau, mereka justru pemimpin-pemimpin menindas rakyatnya dan satu dengan yang lain saling bertengkar sendiri. Bahkan di ayat 17 dan ayat 20 dikata 17 sampai 20 itu Efraim dan Manasye itu terlibat perang saudara. 17. Sebab kefasikan itu menyala seperti api. Wow, ini tidak main-main. Ya. Menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas.
18. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu. Tuhan kalau sudah murka tidak main-main. Ya, sekali lagi, Dia bukan Allah yang jahat. Dia bukan Allah yang mau mencelakakan, mau membunuh kita. Kalau Dia hukum, Dia murka, itu satu tujuannya, kebaikan, pertobatan, pemulihan, kembali kepada Dia, bertobat dari jalan yang salah, belajar rendah hati, tidak berlaku congkak, tidak berlaku sombong, karena Tuhan benci orang sombong. Di sana dikatakan, oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Perhatikan, tadi saya bilang Efraim dan Manasye terlibat perang saudara. 19. Mereka mencakup ke sebelah kanan tapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri tapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Manasye memakan Efraim dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Kita lihat ada perang saudara bahkan di dalam kondisi kekacauan itu. Saya ingin seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang memang keluarga kita agak kacau, ya. Kadang-kadang perekonomian kita agak kacau. Kadang-kadang pelayanan kita bisa agak kacau. Karena kita tahu bahwa namanya seseorang, namanya manusia itu punya ego, punya kemauan sendiri-sendiri. Dan yang satu hal yang kita tidak boleh lupakan, namanya manusia ini selalu condong untuk congkak, untuk sombong. Ya, walaupun kita bilang kita merasa bahwa kita sudah rendah hati, tetapi ada berbagai bentuk kesombongan, tinggi hati, bentuk kecongkakan yang tersembunyi dalam diri kita. Ya, dan itu yang membuat Tuhan nggak mau. Kadang-kadang dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah usaha apapun, itu kekacauan-kekacauan bisa terjadi. Ya, kekacauan-kekacauan bisa terjadi. Dan kalau kita tahu bahwa itu adalah teguran Tuhan, itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita bertobat, seharusnya kita makin belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Makin kacau, kita datang tersungkur di hadapan Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Tuhan, apa yang aku harus kerjakan? Berbicaralah Tuhan, tuntun tanganku, tuntun langkah-langkahku. Ajar aku untuk mengampuni, ajar aku untuk menerima satu dengan yang lain. Ajar aku untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ajar aku untuk mengakui semua kesalahanku. Wow, kalau dalam keluarga 5 orang, 6 orang, 7 orang bisa seperti itu, tidak menyalahkan satu sama lain, dan saya percaya keadaan itu akan semakin cepat untuk membaik. Ya, tapi jangan pernah begini, ketika kekacauan terjadi, ketika ada persoalan yang menimpa hidup kita, satu, yang ekstrem kiri, kita cuek, seperti bangsa Israel juga. Dia tidak menanggapi hukuman Tuhan. Dia tidak menanggapi murka Tuhan. Dia tidak menanggapi apa yang Tuhan mau lakukan. Dia cuek. Dia merasa, itu aku bisa lah. Aku bisa lah. Ya. Itu yang pertama. Ini tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Yang kedua, ekstrem kanan. Kita saling berbantah-bantah. Kita saling menuding satu sama lain. Kita saling mempersalahkan ini dan itu. Ya, ini juga yang kita tidak boleh lakukan. Ya, sehingga hal-hal itu tidak membawa kebaikan, tidak membawa sesuatu yang memulihkan kita. Ya, siapapun yang melakukan kesalahan itu harus siap menerima hukuman. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan tutup dengan sebuah ayat, 2 buah ayat. Ya, tadi kan saya bilang di awal khotbah saya bahwa kesalahan Israel ini adalah kesombongannya. Kesalahan Israel ini adalah kecongkakannya. Ya, dia merasa, hancurkan, tidak apa-apa. Aku bisa kok bangun lagi dengan batu pahat. Aku bisa kok membangun lagi. Ya, pohon-pohon ara, hancurin, tidak apa-apa. Buat kering, tidak apa-apa. Aku bisa tanam lagi pohon aras. Ya, kadang-kadang kita bisa tinggi hati dan congkak seperti itu. Tapi kita kadang-kadang tidak tahu kalau itu bentuk kecongkakan, itu bentuk ketinggian hati. Saya ingin baca di dalam Yesaya 2 ayat 17. Yesaya 2 ayat 17, di sana dikatakan begini.
manusia yang sombong akan ditundukkan. Perhatikan. Dan orang yang angkuh akan direndahkan. Ayat ini sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Kadang-kadang kita pemimpin, kita atasan, kita ini punya otoritas. Kadang-kadang kita ini tidak sadar dengan sikap kita, ya, kita bisa sombong, timbul kesombongan, tersembunyi dalam hati. Kalau kita direndahkan orang, ya, sebagai pemimpin direndahkan orang yang di bawah-bawah kita atau siapa lagi, kita merasa, kamu tahu apa? Kamu tidak bisa apa-apa aja kok. Kamu mau bicarain saya. Kamu memperdayai saya. Kadang-kadang timbul dalam hati seperti itu. Sekali lagi, saya ingin semua orang yang mendengar kebenaran ini, tujukan dirimu, tujukan semua itu untuk diri kita. Orang yang sombong, manusia yang sombong akan ditundukkan. Ditundukkan itu artinya direndahkan sama Tuhan. Dan orang yang angkuh akan direndahkan. Jangan heran ketika engkau sebagai pemimpin, engkau sebagai hamba Tuhan, engkau sebagai atasan, engkau punya otoritas dimanapun, engkau biasanya dihormati, pada satu hari engkau dipermalukan. Pada satu hari engkau direndahkan. Direndahkan melalui apa? Melalui penyakit kadang-kadang. Melalui kebangkrutan kadang-kadang. Melalui masalah yang tidak bisa kau tangani kadang-kadang. Atau melalui tindakan-tindakan orang yang merendahkan kita, yang menghina kita dan sebagainya. Di situ Tuhan mau hukum kita dan sekaligus Tuhan akan menyadarkan kita bahwa kita harus kembali menjadi seorang yang rendah hati. Ada ayat satu lagi yang saya ingin baca di kitab Amsal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat. Kalau tadi saya membaca manusia yang sombong, manusia yang congkak, manusia yang tinggi hati. Sekarang Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Semua orang pingin tiga hal ini. Semua orang pingin kaya, semua orang pingin dihormati, dan semua orang kepingin dapat kehidupan. Artinya gini, kehidupan bukan artinya hidup tapi sengsara di dunia, hidup tapi terus menerus dibanjiri dengan air mata, tapi hidup yang penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan kemuliaan Tuhan. Semua orang butuh kekayaan, semua orang pingin dihormati. Tapi saya katakan tadi, kalau engkau pingin dihormati, jadilah rendah hati. Siapapun engkau yang sedang mendengar firman ini, bahkan engkau orang yang terkaya di dunia ini mungkin. Engkau adalah orang yang berkuasa di dalam pekerjaanmu. Engkau orang yang biasanya disanjung-sanjung dan orang semua hormat sama kita karena kita punya kedudukan yang tinggi. Nah, engkau jadi pendeta yang besar, engkau pendeta yang senior dan sebagainya. Ingat, tetap memiliki kerendahan hati. Jangan congkak, jangan tinggi hati, jangan sombong. Karena ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, kita akan menjadi orang yang dihormati. Walaupun kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan kasih kehormatan untuk kita. Orang kagum melihat kita. Jadilah rendah hati. Jangan semakin sombong. Dikira kalau kita semakin sombong kita akan dihormati. Enggak. Semakin kita sombong, Tuhan akan tundukkan kita. Tuhan akan rendahkan kita. Sehingga kita dihina. Sehingga kita diinjak-injak orang. Ya. Dan ketika engkau diinjak-injak orang, jangan pernah semakin congkak hatimu. Tapi jatuhkan hidupmu di bawah kaki Yesus. Dan berkata, Tuhan, kalau ini teguranmu, aku akan berubah. Aku akan jadi orang yang rendah hati. Ya. Dan aku mau bertobat. Dan kalau aku pun sekarang direndahkan, aku tidak mau marah. Aku tidak mau
kepahitan. Karena kemarahan, kepahitan itu adalah bentuk kesombongan. Tapi aku mau mengampuni. Aku mau mawas diri. Aku mau semakin berwaspada dengan hidupku. Dan saya percaya Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan yang akan mengangkat kita ke dalam kemuliaannya. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, Saudara. Dan saya yakin firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi nasihat yang sungguh berguna bagi kita. Kami memberkati setiap jemaat-Mu. Kami memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman ini. Biar firman ini menjadi darah dan daging kami. Sehingga hidup kami tidak ada kesombongan, tidak ada rasa congkak. Engkau menaikkan kedudukan kami setinggi apapun, Engkau mempercayai harta sebanyak apapun, Engkau memberikan kehormatan setinggi apapun, hati kami tetap rendah di hadapan Tuhan. Dan hati kami tetap menyanjung Engkau yang lebih dari segala-galanya. Biar kami makin kecil, tetapi Engkau makin besar, dan kemuliaan-Mu nyata atas kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati.